نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير بالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويندب ألا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته. Dan disunnahkan agar jenazah tidak dulu diangkat sampai makmum masbuk menyempurnakan sholatnya. Kalau semua udah rapi, baru itu keranda diangkat. Tapi kalau masih ada yang masbuk, melanjutkan takbirnya, bacaannya, maka keranda jangan dulu diangkat. Kita harus lihat-lihat juga tuh. Mungkin kalau yang jamaahnya tidak terlalu banyak, kelihatan yang mana belum rapi, yang mana udah. Tapi kalau yang sholatinnya se-masjid sampai luar-luar, kan kita nggak tahu tuh yang di belakang apa udah rapi atau belum. Maka setelah selesai sholat, jangan buru-buru ngangkat kerandanya dulu, kan masih ada yang nyolatin. Pastikan semua makmum itu udah selesai sholatnya. Tunggu sebentar ya, masa semenit 2 menit, sekiranya sudah cukup bagi itu makmum masbuk menyelesaikan bacaannya baru angkat. Nah biasanya dan buru-buru aja itu diangkat. Nah, sehingga kita pastikan semuanya selesai. Falau kabbarul imamu akibat takbiratihil ula, maka jikalau imam melakukan takbir yang kedua setelah takbirnya makmum masbuk yang pertama, kabbaro ma'ahu, maka itu makmum masbuk bertakbir bersama imam, wa hasolata, dan keduanya telah melakukan 2 kali takbir. Umpama ada orang baru mulain takbir, makmumnya dia, si imam udah dari tadi takbir pertamanya. Ketika dia baru takbir pertama, nih makmum, imam udah takbir yang kedua, maka makmum langsung aja takbir kedua, gak usah pakai baca fatihahnya. Itu sudah mendapatkan 2 kali takbir. Jadi langsung, ya kayak kita umpama sholat pada umumnya, kita datang imam udah ruku, maka kan kita langsung ruku. Karena kalau kita baca nanti imam udah pindah beberapa rukun, kita masih baca fatihah, nggak sah sholatnya. Begitupun sholat jenazah, kita datang imam udah mulai, bahkan sudah melaksanakan takbir yang kedua, maka habis takbiratul ihram tuh Allahu Akbar, langsung aja dah Allahu Akbar, sehingga udah sama tuh takbir kita sebagai makmum yang masbuk dengan imam. Wasaqata anhul qiraatu, dan menjadi gugur dari makmum masbuk itu bacaan fatihahnya. Dipercis dah kayak kita sholat pada umumnya, tatkala imam ruku kita takbir kan langsung ruku, maka fatihah kita sudah diwakilkan dengan fatihahnya imam. Begitupun sholat jenazah, fatihah setelah takbir pertama kita
sudah diwakilkan dengan Fatihah di takbir pertamanya imam, maka langsung aja kita takbir kedua. Walau kabbaro, maka jikalau imam itu melakukan takbir yang kedua, wahwa fil fatihati, sedang makmum masbuknya masih baca Fatihah, qata'aha wa taba'a, maka makmum masbuk buru-buru memutus itu Fatihah, wa taba'a, dan mengikuti si imam. Sekarang kita masih baca Fatihah, imam keliwat cepat lagi, dia langsung takbir kedua. Nah, saat kita membaca Al-Fatihah meskipun di pertengahan, udah kita putus saja, ikutin takbir kedua si imam. Sebagaimana tatkala kita sholat pada umumnya, kita masih baca Fatihah, imam udah main ruku aja, ya udah kita ruku ikutin si imam, sisanya ya diwakili datul imam. Walau kabbarol imamu takbiratan, dan seandainya imam melakukan takbir yang kedua, falam yukabbir hal makmumu, lalu itu makmum tidak mengikuti takbirnya, dia masih di takbir pertama aja, hatta kabbarol imamu ba'daha, sampai imam takbir lagi setelah yang kedua. Berarti udah takbir keberapa tuh? Udah ketiga. Ini makmum masih takbir pertama aja, batalat sholatuhu, batal sholatnya itu makmum. Nah, habis imam udah di tiga, dia masih di satu ya. Jadi per takbir tuh seakan-akan kayak kita rukun sholat di mana jamaah umumnya, imam udah sampai i'tidal, kita masih Fatihah aja ya batal. Imam udah takbir ketiga, udah baca Allahumma ighfir lahu, kita masih di Fatihah aja, nah itu batal. Waman sholat, dan siapa saja yang sholat jenazah, nudiba lahu alla yu'ida, disunnahkan baginya untuk tidak mengulangi sholat jenazah itu. Beda dengan sholat sunnah yang lainnya, boleh kita ulangi. Kita udah sholat duha jam 7, jam 8 mau sholat lagi boleh. Tapi kalau sholat jenazah cukup sekali ya, tidak disunnahkan mengulangi sholat jenazah sampai 2 kali, kecuali orangnya beda, jenazahnya sama, itu masih ada kesunahan. Umpama tempat tinggi muat ya, ini kloter pertama dulu masuk, nanti kloter yang kedua, orangnya beda, meskipun beberapa kali sholat sih boleh aja. Tapi kalau kita udah selesai gantian, nggak disunahkan kita ikut lagi di rombongan kedua. Nah. Waman fatathu, dan siapa orang yang terlewatkan sholat jenazah, sholat alal qabri, maka boleh dia sholat di atas kuburnya, umpama udah dimakamkan. In kana yauma mautihi, apabila si musolli itu yang sholat di hari kematiannya, kematian si mayit, balighon, sudah balik, aqilan, dan berakal. Kita keliwatan nih sholat jenazah, itu mayit udah dikuburin, boleh kita sholat di situ. Kalau memang di hari kematian mayit itu kita sudah balik dan berakal. Wa illa fala, maka jikalau belum balik, belum berakal di hari kematiannya, tidak boleh melakukan itu. Wa yajuzu 'alal ghaibi 'anil baladi, dan boleh melaksanakan sholat ghaib pada jenazah yang tidak berada di daerahnya. Wa in qarubat masafatuhu, meskipun dekat jaraknya. Nah, sekarang masuknya sholat ghaib. Ada orang meninggal yang tidak berada di daerahnya, bukan di kampung kita, kampung sebelah, meskipun dekat, beda gang doang, tapi umpama sudah berbeda daerahnya. Nah, itu boleh kita lakukan sholat ghaib asal sudah dikubur. Wala yajuzu 'ala ghaibin fil baladi, namun tidak boleh sholat ghaib pada jenazah yang ada di daerahnya, tetangga kita. Nah, orang ada di daerah kita, nah itu tidak ada yang namanya sholat ghaib pada satu daerah. Walau wujida ba'du man tuyuqina mautuhu, dan jikalau ditemukan bagian tubuh orang yang diyakini kematiannya,
Ghussila, maka itu bagian tubuh dimandikan. Wa kuffina, dan dikafankan. Wa sulliya alaihi, dan disolati atasnya. Meskipun yang ketemu sebagian doang. Ya, umpama ada satu musibah ambruk, ketemu umpama nih bagian kakinya, tangannya. Wah, ini si pula nih tangannya, kita tahu dari ciri-cirinya. Sementara jenazahnya yang utuh atau yang selain anggota tubuhnya itu sudah dikubur, maka anggota tubuh orang itu harus dimandikan, dikafani dan disolatkan meskipun setengah doang. Ya, apa kakinya, emang si mayit kemarin saat dia wafat kakinya nggak ada nih umpama, atau bagian tubuhnya, sehari setelahnya ketemu tuh. Nah, itu tangannya atau kakinya atau bagian manapun diurus sebagaimana jasad yang utuh. Jadi dimandiin tuh, dikafani, disolati, lalu dikuburkan, karena dia termasuk dari bagian jasad orang yang meninggal. Wa yahrumu ghuslus syahidi, dan haram memandikan orang yang syahid. Wassalatu alaihi, dan menyolatinya. Wa huwa, dan yang dimaksud syahid di sini man mata fi ma'rakatil kufar, orang yang meninggalnya di peperangan kaum kafir, bisa babi qitalihim, dengan sebab memerangi mereka. Dalam peperangan yang berkecamuk, ya, kaum muslimin banyak yang meninggal, itu haram dimandikan dan disolati, langsung dikuburin, dimakamkan. Fatunza'u anhu thiyabul harbi, setelah dilepaskan dari itu mayit pakaian perangnya. Ya, umpama masih pakai helmnya, masih pakai tamengnya, copot-copotin dulu tuh baju-baju perangnya. Habis itu langsung dikubur tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Tsummal afdalu, kemudian yang utama, ayyudfana fi baqiyati thiyabihi al-mulaqqakhati bid-dami, dimakamkan itu syahid dengan sisa bajunya yang berlumuran darah. Jadi yang dicopot baju-baju perangnya, kalau memang ada. Ya kan, ketika perang pakai perkakasnya itu, apa rompinya, apa helmnya, nah itu copot-copotin dulu, sarung tangannya, sepatunya. Lalu baju yang dipakai, yang dikenakan, kaosnya itu tetap gak usah dicopot, kan kagak dimandiin dia, kagak dikafani, langsung itu aja kuburin. Ya, ini pada syahid yang wafatnya sebab berperang dengan orang kafir. Tapi kalau syahid dengan makna habis ngaji, kan syahid juga itu, ya, malam Jumat, ya, ketiban musibah yang lain, ya itu nggak termasuk. Ya, kuburin sebagaimana umumnya, ya dimandikan, disolati, dikafani, dan dimakamkan. Yang dimaksud syahid tidak dimandikan dan disolatkan adalah syahid perang. Nah, sekarang belum. Ya, mungkin nanti saat kita berperang dengan orang-orang kafir lalu ada yang wafat, ada yang langsung tuh. Sebagaimana mungkin di sebagian negara yang sedang dialami, kalau memang dia berperang mati langsung aja tuh. Ya, sering tuh kita lihat habis dia ketahuan meninggal, ya dikuburin dengan pakaiannya, dimakamkan tanpa dimandikan dan juga disolati. Walil waliyyi naz'uha wa takfinuhu, dan bagi wali yang melepas, mencopot itu pakaian perang, wa takfinuhu, dan mengkafankannya dengan sisa baju yang tadi. Kalau memang ada sisanya, udah ikutin itu bajunya dengan kain kafan lalu dikuburkan. Wasiktu, begitu juga anak yang keguguran, namanya siktu. Sakot itu yang jatuh, yang gugur, lahir dalam keadaan wafat. In baka, apabila dia menangis, awikhtalaja, dan gerak-gerak, fa hukmuhu hukmul kabir, maka hukum mengurusnya sebagaimana hukumnya orang yang besar. Ya, ini siktu, dia keguguran tapi masih ada tanda-tanda hidup,
sebelum mati nangis atau kerak-kerak, ya sama dah tuh, mandiin, sholatin, kafanin, lalu kuburin kalau masih ada tanda kehidupan sebelum dia mati. Wa illa, dan jikalau tidak, fa in balagha arba'ata ashhurin, apabila telah sampai 4 bulan umurnya, ghussila, hanya dimandiin doang, walam yusalla alaihi, dan tidak disolati atasnya. Kalau sudah sampai 4 bulan ya, hanya dimandikan, tidak perlu disolati. Wa illa, dan apabila belum 4 bulan, umpama baru seminggu udah keluar tuh ya, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya belum sampai 4 bulan, wajibah dafnuhu faqat, yang wajib hanya menguburkannya. Belum 4 bulan, ada orang kuburan belum 4 bulan kan masih ada bentuk-bentuknya meskipun belum sempurna, ya langsung aja kuburin gitu ya, dan pakai diumumin di masjid karena belum ada bentuknya, belum 4 bulan. Tapi kalau sudah 4 bulan, nah dia hanya dimandikan, tidak disolati, langsung dimakamkan ya. Tapi kalau sudah besar kuburannya dan ada tanda-tanda kehidupan ya, atau memang sudah melahirkan, langsung meninggal, sebelumnya ada tanda-tanda kehidupan, dia nangis, dia gerak-gerak, ya sebagaimana umumnya, mandiin, sholatin, kafanin, lalu dikuburin. Wal yubadar fid dafni ba'da sholati, dan hendaknya bersegera di dalam memakamkan mayit setelah sholat, dan pakai kelamaan. Kalau udah disolatin langsung dikuburin ya, sambutan ntar belakangan dah, kalau bisa cepet, jangan pakai bertele-tele. Wala yuntazaru illal waliyu, dan tidak ditunggu kecuali walinya itu mayit. In qaruba, itu pun kalau deket. Kalau jauh sih jangan pakai ditungguin. Nah, kita dulu tungguin nih, emang dari mana dia, masih di Jawa, berarti kelamaan itu. Kalau deket boleh, itu pun walinya. Wali kan ayah, kakek. Selebihnya saudara-saudara itu nggak ada kepentingannya buat si mayit, buru-buru sholatin. Walam yukhsha, dan tidak dikhawatirkan taghayyurul mayyiti, berubahnya itu mayit. Karena kan kalau udah kelamaan, jasadnya itu akan mengalami perubahan-perubahan. Ya antara lama-lama bengkak, lama-lama keluar yang yang ini. Itu jangan kelamaan. Kita menjaga hurmatul mayyit, kehormatan mayit. Kalau memang sudah dinyatakan wafat, ya diurus sebagaimana pada umumnya, sholatin, udah kuburin. Ya, nggak usah kelamaan, karena itulah kesunahannya. Sebab banyak kemudorotan kalau ditunggu-tunggu, ditakutkan itu mayit berubah dan jadi fitnah. Oh, itu mayitnya begini nih, sebenarnya bukan karena, berarti banyak dosa itu ya, banyak dosa, kelamaan nguburinnya ya, bukannya daripada hal-hal yang bersifat itu ya, karena kelamaan jadi mungkin ada hal-hal yang dilihat atau dirasa kurang nyaman, nah, takutnya jadi fitnah. Nah, untuk itu cepat-cepat dikuburin, dimakamkan. Bahkan orang yang ngurusin jenazah itu boleh nggak sholat Jumat, ya udzur syar'i, matinya Jumat pagi, disibuk ya, daripada mandiinnya, kain kafannya siapin, kuburannya digali sama dia, sohor nih, boleh tuh diterusin, kagak nggak dosa. Karena mementingkan mayit ini, saking diajarkan atau diperintahkannya untuk buru-buru dikuburin. Wal afdalu, dan yang utama, ayyah milal janazata tarotan arba'atun min qawaimiha, hendaknya mengangkat keranda jenazah tarotan, terkadang 4 orang, min qawaimiha, dari kaki-kaki kerandanya, dari gagang-gagangnya. Ketika 4, 2 depan, 2 belakang. Wa tarotan khomsatun, dan terkadang 5. Wal khamisu, kalau 5 posisinya, yakunu bainal amudaini al muqaddamain, adanya itu yang ketiganya di antara 2 gagang yang depan. Jadi di depan 3, 1 sini, 1 yang kanan, tengah-tengahnya itu. Nah 2 di belakang. Bagusnya begini,
nggak asal ngerebut aja. Ini bagusnya, nah, kan semuanya pada pengen megang biasanya. Nah ini bagusnya 3-2 atau 2-2 bagusnya. Kan kalau memang butuh orang lagi nggak apa, tapi untuk bagusnya seperti ini caranya. Wayun dabul isro, dan disunahkan bercepat-cepat, fauqal adati, di atas kebiasaan, dunal khobabi, namun tidak sampai lari kecil. Illam yadurral maita, apabila tidak memudaratkan mayit. Wa in khifan fijaruhu, dan apabila dikhawatirkan mengeluarkan cairan itu mayit, zida fil isra'i, ditambah kecepatannya. Jadi bawa itu keranda ke pemakaman cepet-cepet. Kalau ada mobil bagus, kalau nggak ada ya jalannya cepet, cuma jangan sampai lari nanti jatuh lagi. Cepet aja, fauqal ada, di kebiasaannya gimana, nah segitu berarti tambahin lagi, cuman jangan sampai lari. Tapi kalau dengan seperti itu ditakutkan ini mayit berubah keadaannya, tambahin lagi cepetnya, nah, sehingga bisa kita langsung makamin atau kuburin itu mayit. Wa yundabu lirrijali ittiba'uha, dan disunahkan bagi orang laki mengiringinya, mengiringi itu jenazah. Orang laki kan orang perempuan. Ila dafni, ke pemakamannya, biqurbiha, dekat itu jenazah, bihaitsu yunsabu ilaiha, sekira-kira dianggap beriringan. Ya, jadi beriringan itu sama, dan ada yang di depan, bukan yang di belakang, kesunahannya. Jadi kita membawa itu jenazah, keadaannya itu yang di depan nih adalah kakinya jenazah yang di depan. Nah yang di belakang adalah palanya jenazah. Umpama dibangunin, dia jalannya berarti bareng sama kita tuh, sebab kan kakinya di depan. Umpama diginiin tuh jenazahnya, berarti kan jalannya bareng ke depan. Kalau palanya yang di depan, kakinya yang di belakang, dibangunin, kita maju, jenazahnya mundur. Nah, maka keadaan kerandanya itu kaki yang di depan, pala yang di belakang, jadi ke jalan bareng. Bedanya itu mayat tiduran aja, posisinya sama. Kalau di atasin begini, jalannya bareng ke depan, dan yang ngiringin itu di depan, bukan di belakang. Sebab menuju kuburan itu ya, banyak sekali hal-hal yang dialami mayit. Dia takut mayit dagu sendirian paling depan lagi, yang hidup di belakang semua kagak ada yang nemenin. Jadi yang di depan itu adalah yang ngiringin, ya, di belakang beberapa orang saja, bukan semuanya yang di belakang, ya, ada yang di depan tuh yang ngiringin, ngawal bahasanya. Jadi mayitnya di tengah-tengah, bukan semua yang ngiringin di belakang. Ntar kata mereka tege banget gue depan sendirian, padahal yang hidup banyak bener. Ya, kalau udah begini udah luar biasa itu, mayit merasakan perjalanan sangat lama padahal dekat dari masjid umpama ke pemakamannya, saking luar biasa itu. Ketika dia diiringi mungkin ada kenyamanan, alhamdulillah di depan banyak orang, kayak dikawal gimana sih, kan berada nyaman. Nah, kalau dia di depan sendirian, nah, itu ditakuti, ada yang dirasain. Wa yukrahu itba'uha binnar, dan dimakruhkan mengiringi itu jenazah, mengikutkan itu jenazah binarin, dengan bawa api. Jangan bawa api. Wa huwal bukhuru fil mijmarati, yaitu bukhur di tempat bara api. Ya, apinya atau asap-asapnya jangan dah, atau obor ya apapun semisal itu. Kalau mau pakai bukhur adalah ketika sebelum dikafanin, itu sunnahnya, kain kafannya dikasih bukhur. Tapi kalau sudah dia di dalam jenazah menuju pemakaman, gak usah pakai bawa paper. Wa kadza inda dafni, dan begitu juga makruh membawa bukhur ketika pemakaman. Kuburannya diwangi-wangiin, kagak usah. Urusan itu udah rapi sebelum dikafani.